Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari di dalam nama Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu ke-6 selepas Tritunggal. Dan marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah kita pada pagi ini. Tuhan berserta dengan kamu. Allah yang Maha Kuasa, hati semua manusia terbentang di hadapan-Mu, semua keinginan diketahui-Mu, dan tiada rahsia tersembunyi dari-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Karena Allah sangat mengasihi dunia, maka Dia memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadi pembela kita di sorga dan membawa kita ke kehidupan kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan, dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah, serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Allah Maha Kuasa Bapa Syurgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia, dalam fikiran, pertuturan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami amat menyesal dan bertobat akan dosa-dosa kami, demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami. Ampunilah dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah Maha Kuasa yang mengampuni semua orang yang benar-benar bertaubat, mengasihani kamu, mengampuni dan melepaskan kamu dari semua dosa kamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan dan memelihara kamu dalam kehidupan abadi, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di tempat tertinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja Surga, Allah Maha Kuasa, Bapa, kami menyembah-Mu, kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, Tuhan Allah domba Allah, Engkau menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Engkau sahajalah yang kudus, Engkau sahajalah Tuhan, Engkau sahajalah yang Maha Esa, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa untuk minggu ini. Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah menyediakan bagi mereka yang mengasihi-Mu perkara yang baik yang melewati pengertian kami. Limpahilah ke dalam hati kami kasih yang sedemikian terhadap-Mu. Semoga kami mengasihi-Mu di dalam semua hal dan di atas semua perkara, dapat perolehi janji-Mu yang melepasi semua yang kami inginkan, melalui Yesus Kristus anak-Mu Tuhan kami, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang tunggal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab yang ke-6, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29. Ayat yang ke-14. Raja Herodes mendengar segala kejadian itu, karena nama Yesus sudah terkenal di semua tempat. Ada orang berkata, Yohanes Pembaptis sudah hidup semula. Itulah sebabnya dia mempunyai kuasa untuk melakukan mukjizat. Tetapi yang lain berkata,
dia Elia. Ada pula yang berkata, dia itu nabi, seperti salah seorang nabi zaman dahulu. Ketika mendengar hal itu, Raja Herodes bertitah, dialah Yohanes Pembaptis. Dengan perintah beta, kepalanya sudah dipancung, tetapi dia hidup semula. Dahulu Raja Herodes memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Raja Herodes berbuat demikian karena Herodian yang telah dikawininya, walaupun sebenarnya wanita itu istri Filipus, saudara Raja Herodes. Yohanes selalu menegur Raja Herodes, katanya, "Tuanku bersalah karena berkawin dengan istri saudara tuanku." Itulah sebabnya Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan ingin membunuh dia. Tetapi Herodias tidak dapat melakukan hal itu karena dihalang oleh Raja Herodes. Raja Herodes takut akan Yohanes karena Raja Herodes tahu bahwa Yohanes seorang yang baik dan diutus oleh Allah. Oleh itu, Raja Herodes menjaga keselamatan Yohanes. Raja Herodes suka mendengar kata-kata Yohanes, meskipun kata-katanya membuatkan Raja Herodes sangat gelisah. Akhirnya, Herodias mendapat peluang pada hari keputraan Raja Herodes. Raja Herodes mengadakan jamuan untuk semua pegawai tinggi kerajaan, pegawai tentera, dan tokoh-tokoh masyarakat Galilea. Anak perempuan Herodias menari dan menghiburkan hati Raja Herodes serta tetamunya. Oleh itu Raja Herodes bertitah kepada anak gadis itu, "Anakna ingin apa? Ayahna akan memberikan apa sahaja yang anakna ingini." Lalu Raja Herodes berjanji kepada gadis itu dengan sumpah. Raja Herodes bertitah, "Ayahna berjanji memberikan apa sahaja yang anakna minta, bahkan separuh daripada kerajaan ayahna sekalipun." Oleh itu, gadis itu keluar dan bertanya kepada ibunya, "Apakah yang sebaiknya saya minta?" Ibunya menjawab, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Gadis itu segera kembali kepada Raja Herodes dan berkata, "Anakna minta ayahna memberikan anakna kepala Yohanes Pembaptis di atas talam sekarang juga." Setelah mendengar permintaan itu, Raja Herodes sangat berduka cita. Tetapi Raja Herodes tidak dapat menolak permintaan itu karena telah berjanji dengan sumpah di hadapan semua tetamunya. Lalu Raja Herodes memberikan perintah kepada askarnya untuk mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Askar itu meninggalkan istana, pergi ke penjara, lalu memancung kepala Yohanes. Kemudian kepala itu diletakkan di atas talam, dibawanya ke istana, dan diserahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Apabila pengikut Yohanes mendengarkan hal itu, mereka mengambil jenazah Yohanes dan mengebumikannya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih karena berkat Tuhan kita dapat bertemu sekali lagi pada pagi ini. Terima kasih juga karena renungan yang Dia telah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Untuk hari ini kita akan melihat bersama-sama penyataan firman Tuhan yang diambil daripada Markus bab yang ke-6 ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-29. Dan ayat yang dipilih untuk minggu ini ialah diambil daripada Markus bab yang ke-6 ayat yang ke-17, menjadikan ia ayat utama kita. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu dia di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Saudara dan saudari di dalam lindungan Tuhan,
Melakukan sebuah kebenaran ternyata juga boleh mendatangkan risiko buruk bagi pelakunya. Nasib yang dialami Yohanes Pembaptis juga sangat tragis. Demi sebuah prinsip, dia harus rela menderita dalam penjara. Demi sebuah nilai kebenaran yang dijunjungnya, akhirnya ia harus mati di tangan penguasa yang zalim. Semua peristiwa tragis ini bermula kerana keberaniannya dan sifat terus terang menegur Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya itu. Yohanes pun tahu apa risiko yang akan diterimanya kerana berani menegur kesalahan penguasa. Bagi Yohanes, dia lebih rela dirinya menderita daripada menyaksikan orang lain menderita kerana dosa. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita pada saat ini, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga mempunyai tekad dan keberanian untuk melakukan kebenaran di dalam dunia ini, terutama sekali di zaman akhir ini? Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk pada judul perikop yang diberikan di dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis dibunuh. Yohanes Pembaptis dibunuh. Suatu teladan kebenaran yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis untuk menegur Raja Herodes ketika melakukan kecurangan dengan Herodias. Akhirnya dan akibatnya Yohanes Pembaptis dipenjara, dan kerana bisikan Herodias, maka pada akhirnya Yohanes Pembaptis dihukum pancung di depan khalayak orang ramai. Kalau kita perhatikan dari petikan perikop ini, ada beberapa pengajaran yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Terutama sekali bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran firman Tuhan. Dan daripada perikop ini, kita akan belajar apakah yang telah disarankan di dalam firman Tuhan supaya kita tetap tegap dan supaya kita tetap teguh, tekun melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengajaran yang pertama yang akan kita belajar, dan saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama-sama, yaitu kebenaran tidak akan pernah berakhir. Pengajaran yang pertama, yaitu kebenaran tidak akan pernah berakhir. Penyataan firman Tuhan diambil daripada Amsal, bab yang ke-11, ayat yang ke-19 mengatakan, dan saya ingin bacakan kepada kita semua. Siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara dan saudari, kebenaran adalah suatu karakter yang terpenting, ataupun ingin saya katakan yang merupakan suatu karakter hakiki berasal dari Tuhan yang ditanamkan dalam kehidupan manusia, yang ditanamkan di kehidupan saya dan saudara dan saudari. Sekalipun mengalami banyak tentangan, rintangan, ketidakupayaan, dan mungkin juga dimusnahkan, tetapi kebenaran tetap akan muncul. Firman Tuhan menyatakan bahawa Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan di atas meriwayatkan tentang kisah Yesus Kristus ketika memulai dan melakukan pelayanan. Maka bangsa Israel
mengira dia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati dan kuasanya bekerja di dalam dia. Sekalipun Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes, tetapi kisah kebenaran, mukjizat dan pengajaran yang dilakukannya tidak pernah hilang dari cerita masyarakat Israel. Pengajaran firman Tuhan di atas mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran, kuasa, dan pengajaran tentang kerajaan syurga adalah ketiga hal yang tidak akan pernah hilang. Tidak dapat dimusnahkan oleh perbuatan manusia. Sekalipun kekuasaan, kedegilan, dan pedang dapat memusnahkan orang-orang yang mengajarkan dan melakukan kebenaran. Tetapi pengajaran dan kisah pembenaran itu tidak akan pernah musnah oleh perbuatan manusia. Kebenaran adalah suatu karakter Allah yang bersifat kekal dan tidak pernah hilang. Pertanyaannya kepada kita pada saat ini, adakah kita hidup benar semasa kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, ataupun dengan lebih tepat lagi sebagai pengikut-pengikut Kristus? Sehingga kan kita juga diberi gelaran anak-anak Allah. Adakah kita hidup berdasarkan status yang telah diberikan kepada kita? Mari kita sama-sama tanyakan diri kita sendiri. Mari kita tanyakan di dalam hati kita yang terdalam, adakah kita hidup berdasarkan pembenaran daripada Allah? Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah umat Allah. Kita adalah pengikut Allah. Bahkan kita juga menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah. Apakah kita memiliki kebenaran dan melakukannya di dalam kehidupan kita? Terutama sekali pada saat ini kita berada di dalam suatu permasalahan. Kita dilanda wabak penyakit COVID-19 ini. Adakah di tengah-tengah kesusahan ini kita masih hidup benar? Adakah situasi yang terjadi dalam kehidupan kita ini membuatkan kita lemah? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes meskipun dia dipenjarakan, tetapi kehidupannya tidak pernah dilemahkan oleh situasi. Sentiasa dikuatkan oleh kebenaran. Dan apabila kita merupakan pilihan Allah, umat Allah, pengikut Allah, dan anak-anak Allah, maka sesungguhnya kita harus memiliki salah satu karakter Allah yang paling utama dan hakiki, yaitu kebenaran. Tanpa mempunyai kebenaran, maka kita tidak akan mampu untuk melaksanakan visi dan misi Allah, yaitu untuk memenangkan jiwa di seluruh dunia ini. Kalau kita adalah garam dan terang dunia, kalau kita kehilangan keasinan kita, maka garam itu tidak akan berguna. Kalau kita kehilangan cahaya kita, cahaya itu juga tidak akan berguna. Untuk menyahut dan mencapai misi dan visi Allah, kita harus hidup di dalam pembenaran. Kebenaran datangnya daripada Allah sendiri, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Ia telah mengirimkan kepada kita Roh Kudus supaya kita tetap hidup di jalannya. Supaya kita dapat hidup di jalan iman yang telah diberikan kepada kita. Hanya dengan kebenaranlah maka kita akan mampu melakukan kehendak Allah, menjaga hakikat kita sebagai anak-anak Allah, dan membawa orang lain ke dalam kebenaran, seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Janganlah pernah takut untuk melakukan kebenaran, meskipun hal itu sakit, meskipun hal itu kita lakukan di antara keluarga kita. Jangan pernah takut
untuk melakukan kebenaran. Karena pada dasarnya kebenaran menjadi keperluan setiap orang dan akan dilihat oleh setiap orang. Di dalam kebenaran juga orang lain akan melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita benar, maka orang lain akan belajar kenapakah dia bersikap benar. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang kehidupan kita. Tuhan menjanjikan juga bahwa Roh Kudus akan berada di dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita, bahkan untuk selama-lamanya. Pengajaran yang kedua yang kita boleh belajar daripada perikop ini, yaitu melakukan kebenaran adalah pilihan kehidupan. Melakukan kebenaran adalah pilihan kehidupan. Mazmur 86 ayat yang ke-11 menyatakan kepada kita pagi ini, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Firman ini menyatakan jika kita tidak mampu untuk hidup di dalam kebenaran, mintalah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikannya kepada kita melalui Roh Kudus. Dunia yang kita diami pada akhir zaman ini tidak menyukai tentang kebenaran. Dan apabila menjumpai tentang kebenaran, maka sangatlah mungkin kebenaran itu akan dimusnahkan, seperti halnya Herodes. Firman Tuhan menyatakan bahwa sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu dia di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindungi dia. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang jika mendengarkan dia. Firman Tuhan di atas mengajar kita bahwa banyak orang di dunia ini merasa senang untuk mendengar tentang kebenaran yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi mereka merasa terumbang-ambing oleh angin dunia ini, sehingga kebanyakan mereka memilih kesenangan dan akhirnya melawan kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan di atas mengajar kita bahwa melakukan kebenaran itu adalah pilihan kehidupan. Setiap orang telah dikaruniakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Demikian pula setiap orang akan mendengar tentang kebenaran itu setiap waktu. Dan bahkan di dalam kehidupan setiap orang mempunyai hati nurani untuk melakukan kebenaran. Tetapi pilihan hidup kita menjadi suatu hal yang penting. Apabila kita masih terumbang-ambing oleh berbagai macam keinginan dunia ini, atau kita mendengarkan suara orang dunia yang menentang kebenaran, atau kita memilih kesenangan, atau bahkan kita merasa tidak selesa dengan kebenaran, maka kita cenderung untuk meninggalkan kebenaran dan memilih untuk hidup bebas tanpa adanya kawalan dan mengikut kehendak dunia ini untuk memuaskan segala keinginan kita. Kebenaran di dalam dunia ini hanya tidak akan menyamai
Dan dia tidak akan menyamai kebenaran yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Apabila kita tidak mengutamakan dan taat kepada Kristus, maka kita pasti tidak akan memiliki kebenaran. Dan apabila kita tidak memiliki kebenaran, maka kita pun tidak akan pernah untuk berani melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Hanya ketika kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan Yesus, maka kita mampu untuk melakukan kebenaran dan menegakkannya di dalam kehidupan kita. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Di antaranya kita boleh memilih untuk taat kepada Kristus dan kita mengikuti kebenaran yang ditawarkannya. Karena kebenaran yang ditawarkan oleh Yesus Kristus adalah kebenaran yang akan memimpin kita untuk hidup. Tetapi kalau kita memilih untuk kesegaraan, kita boleh memilih dunia ini. Tetapi kebenaran yang ditawarkan oleh dunia ini tidak akan kekal. Ia hanya akan memuaskan keinginan kita untuk jangka masa yang pendek. Saudara dan saudari, ketahuilah bahwa kebenaran yang jitu, kebenaran yang kekal, hanya melalui Yesus Kristus. Tidak kira apapun situasi yang kita alami. Karena Yesus Kristus menyatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan kemudian hidup. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai jalan, maka kita juga harus mengenal Dia sebagai hidup. Dan tawaran itu diberikan kepada kita semua pada saat ini. Walaupun di saat yang kritikal, walaupun di saat yang tidak melihat keupayaan kita, Tuhan Yesus menawarkan kebenaran supaya kita hidup di dalam Dia. Yang ketiga, yaitu jangan kita terlalu terikat dengan dunia. Karena kalau kita terlalu terikat dengan dunia, maka ia akan mengalahkan kebenaran. Kalau kita melihat kisah Herodias, istri kepada saudara Herodes, untuk membalas sakit hatinya kepada Yohanes Pembaptis yang telah menegur perbuatannya, dia menggunakan saat penting ulang tahun raja untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis melalui anak perempuannya yang menari di hadapan raja. Ketika raja menawarkan apapun kepadanya, firman Tuhan menyatakan kepada kita, dan saya akan bacakan kepada kita, lalu bersumpah kepadanya, apa sahaja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang ini juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolak. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi, memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan di atas menegur kita bagaimana kita harus mengelakkan kehidupan kita daripada perasaan marah, terutama sekali
kita ini adalah orang-orang yang percaya bahwa perikatan dengan dunia seperti yang dilakukan oleh Herodes dengan anaknya di depan banyak orang akan mengorbankan kebenaran yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin dan teladan. Herodes seharusnya menjadi teladan dan pemimpin bagi banyak orang. Tetapi karena dia ingin menunaikan janjinya kepada anaknya, dia tetap ingin memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sekalipun hatinya sesungguhnya sedih, tetapi dia terikat dan terpaksa melakukan karena dia tidak mempunyai kuasa lagi terhadap dirinya untuk melakukan kebenaran. Pada saat kita terikat kepada dunia ini, berarti bahwa kita melakukan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Saudara dan saudari, apakah yang membuatkan kita terikat kepada dunia ini? Di dalam setiap segmen kehidupan kita, apakah perkara yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan? Apakah perkara yang membuatkan kita mementingkan hal lain daripada melakukan kehendaknya dan hidup disiplin di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah dengan hidup kita? Apakah kita masih terikat dengan keinginan dunia ini, sehingga seringkali kebenaran tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita? Dan janganlah kiranya kita harus menangis dan bersedih hati karena tidak dapat melakukan kebenaran di hadapan Allah, atau kita menjerumuskan orang benar dalam penderitaan karena kesalahan yang kita lakukan. Di dalam Yakobus bab yang keempat ayat keempat dengan tegasnya menegur kita. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pada saat kita menegakkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, akan selalu menuntut keberanian dan pengorbanan. Pada saat kita ingin menuruti kehendaknya, banyak perkara yang akan kita alami. Kita boleh saja dibenci, disingkirkan, dipulaukan, bahkan dianiayai karena kita menyatakan sebuah kebenaran kepada seseorang. Apakah yang kita alami pada saat ini? Jika ya, mari kita mengingatkan apa yang pernah Yesus katakan kepada kita. Di dalam Matius bab yang kelima ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Tetap teguh di dalam kehidupan kita pada saat kita ingin menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang dekat dengan kita ataupun rekan-rekan kita. Tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan meskipun kita akan mengalami perkara-perkara yang tidak kita ingini. Saya ingin mengingatkan kita semua dalam satu penyataan. Seorang hamba kebenaran adalah seorang yang siap untuk menderita sebagai akibat dari kebenaran di dalam kehidupannya. Saudara dan saudari, biarlah berkat Tuhan mengasihi kita, bahkan memberikan kita keupayaan untuk tetap hidup benar pada saat situasi tidak menyokong kita. Biarlah berkat Tuhan sampai di dalam kehidupan kita, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kita
untuk kita mengetahui kebenaran yang nyata dalam setiap pribadi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus anak tunggal Allah, yang abadi diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakkan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa, melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk kita dan keselamatan kita. Dia turun dari syurga, oleh kuasa Roh Kudus dia dikandungkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Demi kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus, Dia Tuhan, pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya pada Eklesia yang satu, kudus, katolik dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar sebentar saja tadi Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Reverend Billy. Kami berdoa supaya firman Tuhan berakar di dalam hati kami, supaya kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Marilah kita berdoa untuk Eklesia dan untuk dunia ini, dan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapa atas kebaikan-Nya. Tuhan Bapa yang Maha Berkuasa, Bapa Syurgawi kami, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, untuk mendengar kami apabila kami berdoa dengan iman. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu itu. Sesungguhnya kami percaya, kerana janji-Mu, iya dan amin. Di Diosis Kuching dan Brunei Darussalam, perkasakanlah dengan hikmat kebijaksanaan dan kemampuan ilahi Bishop Donald Judd dan penolong Bishop Nelson Ugas, dan kesemua para pedri di seluruh gereja di dalam diosis ini dalam pelayanan Kristus. Begitu juga kepada semua orang yang percaya padamu dan mengakui nama-Mu, dapat bersatu dalam kebenaran-Mu, menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskan kami dari menjadi hamba kepada dosa, dan hidup bersama-sama dalam kasih-Mu, dan memancarkan kemuliaan-Mu di dunia ini. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Di Gereja St. Columba, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, Venerable Stanley Busing, selaku ketua gereja ini, dan penolong-penolongnya, Reverend Billy Belin, Reverend Josh Sim, Reverend Agustin Saidi, Deacon Roland Rayang, Deacon Yo Winton, dan kesemua subdeacon, readers, lay readers, PCC, tim media, dan kesemua ketua-ketua ministry dalam pelayanan Kristus. Kami berdoa menyerahkan mereka kepada-Mu Bapa. Mereka adalah penyambung lidah Tuhan, biji dan mata Tuhan, kaki dan tangan-Mu. Roh Kudus, pimpinilah dan urapilah mereka senantiasa, agar mereka mampu mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu dan melayani-Mu Tuhan dengan kerendahan hati dan saling melengkapi demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Juga Bapa, berkatilah keuangan gereja kami, agar ianya sentiasa mencukupi.
Tuhan dengan belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu mereka yang memerintah negara Malaysia, yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dan kesemua menteri-menteri, dan kesemua ketua-ketua di bawah kerajaan persekutuan dan negeri, swasta dan badan berkanun. Karuniakanlah kebijaksanaan supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan adil dan saksama, tulus dalam segala perkara, berjiwa rakyat dan takut akan Tuhan. Pimpinilah negara Malaysia dan negara-negara lain ke jalan yang benar, kedamaian dan semangat perpaduan, supaya semua orang saling menghormati, hidup dalam harmoni dan bekerja demi kebaikan sejagat. Sembuhkanlah Tuhan ke seluruh muka bumi ini dari serangan virus COVID-19, negara Malaysia amnya, negeri Sarawak khususnya. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang maha berkuasa. Lindungilah kesemua para petugas di barisan hadapan dari ancaman virus ini, di mana saja mereka bertugas, kepada rakyat jelata supaya sama-sama mematuhi SOP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan demi membendung penularan wabak tersebut. Berilah pemulihan dan rancakkan semula Tuhan pertumbuhan ekonomi negara kami, supaya peluang pekerjaan mampu diperluaskan di dalam pelbagai sektor demi menampung kehidupan rakyat jelata yang begitu terjejas ketika ini akibat pandemik. Ramai yang menganggur. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, kemurahan, penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami dan seisi rumah kami selama ini. Justru Bapa, agar kami sentiasa mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Dengan kesempatan ini kami berdoa, menyerahkan anak-anak kami kepadamu, di mana saja mereka berada. Kepada mereka yang masih menuntut, berkatilah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran dalam pelajaran mereka, dan beriman kepadamu, supaya mereka tidak alpa dari jalan-Mu Bapa. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Berikanlah kedamaian dan keteguhan iman kepada sanak saudara, sahabat handai kami yang sedang menderita sakit pada jasmani, jiwa dan rohani, yang terlantar di rumah dan di hospital. Dengan iman, kami berdoa dan menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah mereka, kerana Engkau telah berfirman, oleh luka-luka-Mu kami disembuhkan, seperti yang termeterai di dalam Alkitab-Mu yang kudus. Maka kami tuntut janji-Mu Bapa. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, dengarlah doa kami. Dengarkanlah kami semasa kami mengingati mereka yang telah mati dalam iman Kristus. Menurut janji-Mu, berikanlah kepada kami dan bersama-sama dengan mereka bahagian dalam kerajaan-Mu yang kekal abadi. Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dengan bersukacita di dalam persekutuan di Gereja Sen Kelamba, dan juga dengan semua orang yang percaya kepada Engkau, kami menyerahkan diri kami dan juga semua orang Kristen kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa kami demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah empunya kerajaan, kuasa
dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Allah Trinity Kudus menjadikan kamu teguh dalam iman dan kasih, menjaga kami semua pada semua segi dan membimbing kamu dalam kebenaran dan kedamaian. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Temukan cinta.